Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sulistiani Hayatunajah dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat kelas 24C dengan NPM 1124 B0133. Izin memaparkan materi mengenai konsep kependudukan dan program KB. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama di sini ada materi tentang latar belakang. Meskipun Indonesia memiliki lokasi yang strategis dan kaya akan sumber daya alam atau SDA, namun jika hal ini tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas dan sumber daya manusianya, tentu aja nggak akan menjamin kesejahteraan penduduk dan kemajuan negara. Nah, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar. Saat ini terdapat lebih dari 270 juta jiwa, lebih dari beragam suku yang tinggal di Indonesia. Memiliki jumlah penduduk yang tinggi membuat beberapa masalah kependudukan muncul di Indonesia yang memang sejak dulu masih sulit diatasi. Nah, di sini ada 4 poin yang menjadi masalah kependudukan Indonesia. Yang pertama, ada persebaran penduduk yang tidak merata. Luasnya wilayah yang dimiliki Indonesia tidak sebanding dengan pemerataan penduduknya. Ada daerah yang sangat padat, namun juga ada daerah yang sangat jarang penduduknya. Kebanyakan penduduk Indonesia masih terpusat tinggal di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jakarta sebagai ibu kota memiliki pertambahan jumlah penduduk yang signifikan setiap tahunnya. Yang kedua, ada jumlah penduduk yang besar. Menurut berbagai hasil riset, Indonesia memiliki urutan keempat negara terbanyak jumlah penduduknya setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Nah, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menjamin kesejahteraan jumlah penduduk sebanyak ini dengan kondisi ekonomi sebagai negara berkembang. Nah, yang ketiga, ada pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk Indonesia yang sudah sangat banyak ini diperkirakan akan terus bertambah karena pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Nah, hal ini disebabkan oleh angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Yang keempat, ada kualitas penduduk rendah. Saat ini Indonesia masih bermasalah dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi kualitas penduduknya. Masyarakat di Indonesia menjadi kurang memiliki keahlian dan keterampilan dalam bekerja. Hal ini juga berdampak pada sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Nah, selain itu, masyarakat Indonesia menjadi kalah bersaing dengan tenaga asing yang saat ini memang sudah banyak bekerja di tanah air kita. Materi yang selanjutnya di sini ada pengertian kependudukan. Nah, di sini semua orang yang tinggal dan menetap dalam suatu wilayah disebut penduduk. Sedangkan kependudukan berarti jumlah orang yang hidup dalam suatu wilayah. Ini berarti bahwa kependudukan dapat mengacu pada jumlah penduduk di berbagai ukuran wilayah, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, penduduk juga dapat berarti sekelompok masyarakat dengan ciri-ciri tertentu. Namun, menurut Badan Pusat Statistik, tahun 2023, penduduk adalah setiap orang yang tinggal di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan lebih dan ingin tinggal di sana. Sejak SP 2020 diterapkan konsep penduduk diubah menjadi penduduk adalah setiap orang yang telah tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih, yang telah tinggal selama kurang lebih dari 1 tahun dan ingin berniat untuk tinggal di sana. Nah, di sini juga ada menurut URI nomor 10 tahun 1992, penduduk adalah orang yang mematranya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Di sini yang selanjutnya ada pengertian demografi. Demografi adalah studi statistik tentang penduduk, terutama menyangkut jumlah persebaran teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu yang biasanya timbul karena kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, gerak teritorial atau mobilitas geografis, dan mobilitas sosial atau perubahan status. Baik, yang selanjutnya di sini ada materi tentang perbedaan antara studi kependudukan dan studi demografi yang dijelaskan oleh Mantra 2010 dengan menggunakan variabel pengaruh atau independen dan variabel terpengaruh atau dependen. Lanjut saja, yang pertama ada apabila studi yang dilakukan berdasarkan variabel pengaruh atau variabel terpengaruh berasal dari variabel demografi, bukan dari variabel subdemografi dan atau demografi spesialis, maka tipe studi ini termasuk studi demografi murni. Dan yang kedua ada
Apabila salah satu variabel pengaruh atau variabel terpengaruh adalah variabel non-demografi, maka tipe studi adalah studi kependudukan atau studi antar bidang kependudukan. Yang selanjutnya di sini ada materi tentang dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah proses perubahan penduduk yang terjadi secara terus-menerus dan berpengaruh pada jumlah. Dinamika kependudukan adalah perubahan kependudukan pada satu daerah tertentu dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada perubahan penduduk itu tidak terjadi begitu aja, banyak penyebab yang berperan di dalamnya. Penyebab yang mempengaruhi perubahan penduduk adalah kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di masyarakat tersebut. Nah, di sini ada penyebab-penyebab yang dikelompokkan menjadi dua. Ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Yang pertama ada penyebab langsung. Dari pertumbuhan penduduk adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk secara langsung tanpa melalui variabel tertentu. Contohnya kayak kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Yang kedua ada penyebab tidak langsung. Faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk secara tidak langsung dan terjadi melalui variabel antara adalah faktor keadaan sosial, ekonomi, dan faktor budaya. Yang selanjutnya di sini ada materi tentang transisi demografi. Transisi demografi adalah konsep mendasar dalam studi populasi yang menggambarkan perubahan suatu masyarakat dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi menuju tingkat yang lebih rendah, yang pada akhirnya mengarah pada stabilitas populasi. Nah, proses ini yang umumnya terjadi dalam beberapa tahap merefleksikan perkembangan sosial ekonomi suatu negara dan sangat penting untuk struktur sosial. Memahami tahapan dan dampak dari transisi demografi ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk merancang strategi yang responsif dalam mengelola perubahan populasi yang semakin relevan di negara-negara berkembang. Contohnya kayak seperti Indonesia. Di sini ada materi tentang model klasik transisi demografi yang menjelaskan bagaimana pola pertumbuhan populasi berubah seiring berjalannya waktu, terutama saat masyarakat mengalami modernisasi sosial dan ekonomi. Nah, aspek utama dari transisi ini adalah waktu perubahan atau angka kelahiran dan kematian yang menentukan apakah populasi ini tumbuh, stabil, atau bahkan menurun. Model ini terdiri dari 5 tahapan. Di antaranya yaitu tahap yang pertama adalah angka kelahiran dan kematian yang tinggi. Di masa lalu, angka kelahiran sangat tinggi, tetapi angka kematian juga tinggi karena penyakit, kelaparan, kondisi kehidupan yang buruk. Akibatnya pertumbuhan populasi semakin menjadi minimal gitu. Tahap ini mencerminkan sebagian besar sejarah manusia di mana masyarakat mengalami pertumbuhan populasi yang sangat lambat. Yang tahap kedua ada angka kematian yang menurun. Dengan peningkatan kesehatan dan sanitasi, angka kematian mulai menurun, terutama di kalangan anak-anak. Namun angka kelahiran tetap tinggi yang menyebabkan pertumbuhan populasi yang cepat. Nah, tahap ini merupakan periode ketika keluarga besar menjadi hal yang umum karena lebih banyak anak yang bertahan hidup. Nah, tahap yang ketiga ada angka kelahiran yang menurun. Pada tahap ini, masyarakat beradaptasi dengan lingkungan yang lebih sehat dan orang tua mulai memiliki lebih sedikit anak karena angka kematian akan menurun. Selain itu, juga perubahan ekonomi dan peran perempuan yang lebih besar dalam masyarakat serta tersedianya layanan keluarga berencana atau KB tersebut ini berkontribusi terhadap penurunan angka kelahiran. Akibatnya laju pertumbuhan penduduk menjadi melambat gitu. Yang keempat ada tahap keempat, angka kelahiran dan kematian rendah. Pada tahap ini, angka kelahiran menurun untuk menyamai angka kematian yang sudah rendah. Pertumbuhan penduduk terhenti dan struktur penduduk menjadi stabil. Piramida penduduk menjadi lebih seragam karena sebagian besar orang bertahan hidup hingga usia lanjut. Tahap kelima adalah masa depan penduduk. Pada tingkat pembangunan yang sangat tinggi, masa depan pertumbuhan penduduk bergantung pada angka fertilitas atau kelahiran tersebut ini. Jika angka fertilitas tetap rendah, di bawah 2 anak per perempuan, jumlah penduduk akan menurun dalam jangka waktu yang panjang. Namun jika angka fertilitas meningkat lagi, jumlah penduduk dapat stabil atau bahkan bertambah. Yang selanjutnya di sini ada materi tentang pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ialah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dengan persen. Pertumbuhan penduduk merupakan dinamika perubahan keadaan penduduk, baik jumlah persebaran maupun komposisinya. Nah, di sini ada pertumbuhan penduduk dibedakan menjadi 2
Yang pertama ada pertumbuhan penduduk alami, yaitu terjadinya perubahan jumlah penduduk dari yang diperoleh dari selisih antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Yang kedua ada pertumbuhan penduduk total, yaitu perubahan jumlah penduduk yang dihitung dari pertumbuhan penduduk alami, selisih jumlah kelahiran dengan jumlah kematian, ditambah dengan selisih jumlah imigrasi dengan jumlah emigrasi. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor pertumbuhan penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk terdiri dari dua faktor, yaitu kelahiran dan kematian. Yang pertama ada kelahiran atau natalitas, bisa disebut juga fertilitas. Kelahiran adalah kemampuan seseorang wanita melahirkan yang tercermin dalam jumlah bayi yang dilahirkan. Angka kelahiran ialah rata-rata banyaknya bayi yang lahir dari tiap 1000 orang penduduk dalam 1 tahun. Angka kelahiran dibagi menjadi dua, yaitu angka kelahiran kasar dan angka kelahiran khusus. Angka kelahiran kasar adalah angka jumlah penduduknya yang kelahiran 1000 orang penduduk pada suatu daerah dalam waktu 1 tahun. Angka kelahiran khusus adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran hidup dari 1000 wanita usia tertentu dalam waktu 1 tahun. Yang dimaksud usia tertentu ini misalnya kayak pada usia 20 sampai 24 tahun, terus ada 25 sampai 29 tahun, lalu ada 30 sampai 39 tahun dan seterusnya. Di sini mohon maaf tidak ditambahkan ada faktor yang kedua, kematian atau mortalitas, tetapi tidak dicantumkan di sini. Di sini angka kematian adalah jumlah kematian setiap 1000 penduduk setiap tahun. Angka kematian kasar adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian setiap 1000 penduduk per tahun. Nah, angka kematian kasar digolongkan menjadi 3, yaitu angka kematian rendah jika angka kematian kurang dari 10. Terus ada yang kedua ada angka kematian sedang jika angka kematian antara 10 sampai 20. Terus ada angka kematian tinggi jika angka kematian lebih dari 20. Nah, ada angka kematian khusus. Angka kematian khusus ini rata-rata banyaknya orang yang meninggal dari setiap 1000 orang penduduk per tahun. Baik, di sini ada pertumbuhan dan kepadatan penduduk di tiap provinsi. Sini ada grafik kepadatan penduduk per provinsi pada tahun 2006, memperlihatkan perbedaan yang sangat mencolok antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. DKI Jakarta tampak menonjol secara ekstrim dengan angka kepadatan mencapai 13.499 jiwa per kilometer persegi, menjadikannya titik tertinggi pada grafik. Lonjakan tajam ini mencerminkan kontraksi penduduk yang sangat padat di ibu kota negara sebagai pusat urbanisasi dan aktivitas ekonomi nasional. Grafik ini kemudian memperlihatkan penurunan bertahap menuju bagian bawah, di mana provinsi-provinsi di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua memiliki angka kepadatan yang jauh lebih rendah. Provinsi seperti Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Kalimantan Utara bahkan muncul sebagai titik nol di grafik ini, yang menunjukkan bahwa adanya data atau sangat rendahnya jumlah penduduk di wilayah tersebut pada tahun 2006. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan ketimpangan sebaran penduduk secara geografis, yang terlihat bahwa kepadatan yang ini sangat terpusat di Pulau Jawa, sementara wilayah timur Indonesia masih relatif jarang dihuni. Nah, tren ini menjadi perhatian penting dalam kebijakan pemertaan, pembangunan dan perencanaan tata ruang wilayah Indonesia ke depannya. Selanjutnya di sini ada tabel jumlah persebaran dan pertumbuhan kepadatan penduduk Indonesia per provinsi pada tahun 2006. Pada tahun 2006, sebaran kepadatan penduduk Indonesia menunjukkan ketimpangan yang cukup besar antar wilayah. Provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah DKI Jakarta yang mencapai 13.499 jiwa per kilometer persegi. Angka ini sangat tinggi dibandingkan provinsi yang lain dan mencerminkan karakter Jakarta yang sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan aktivitas urbanisasi yang padat. Nah, sementara itu, sebagian besar provinsi di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku menunjukkan tingkat kepadatan yang tergolong rendah hingga sedang. Sebagai contoh aja, kayak Sumatera Utara memiliki kepadatan
dengan jumlah 172 jiwa, Sulawesi Selatan dengan jumlah 87 juta, dan Kalimantan Barat hanya jumlahnya hanya 28 jiwa. Rendahnya kepadatan ini dapat disebabkan oleh luasnya wilayah geografis, keterbatasan akses, serta pembangunan yang belum merata. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa distribusi penduduk Indonesia pada tahun 2006 masih sangat terkonsentrasi di wilayah barat, khususnya pada Pulau Jawa. Hal ini menjadi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan, penyediaan layanan publik, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di masa depan. Selanjutnya, di sini ada materi tentang upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, berbagai program pemerintah dalam upaya mengatasi masalah kependudukan dan permukiman yang telah dimulai sejak zaman Orde Baru ini berlanjut hingga saat ini. Di antaranya di sini ada tiga macam ya. Yang pertama ada melaksanakan program keluarga berencana atau KB dan kebijakan kependudukan secara menyeluruh. Program ini bertujuan untuk menghambat pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia, yakni dengan program 2 orang anak sudah cukup gitu. Yang kedua ada meningkatkan kegiatan transmigrasi yang merupakan program perpindahan penduduk dari daerah-daerah yang padat seperti Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok ke daerah lain yang kurang penduduknya. Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyebaran penduduk yang lebih merata dan penyebaran kegiatan pembangunan di daerah-daerah seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Maluku, dan daerah-daerah lainnya. Yang ketiga ada mengurangi arus perpindahan penduduk dari desa. Nah, yang ketiga ada mengurangi arus perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari kota-kota kecil ke kota-kota besar melalui usaha menciptakan pusat-pusat perkembangan baru di kota-kota kecil seperti pembangunan sarana atau fasilitas permainan anak-anak, sarana perbelanjaan, pusat perdagangan, dan bisnis. Nah, demikian pula di desa-desa juga dibangun berbagai fasilitas pelayanan umum bagi masyarakat seperti sekolah, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, pos pelayanan terpadu atau posyandu, sarana air bersih, penerangan air listrik, dan tempat-tempat pembuangan sampah dan sebagainya. Quote-nya di sini ada pengertian keluarga berencana. Keluarga berencana atau KB merupakan upaya untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga guna mencapai tujuan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Dan sebagai ini, KB merupakan kepedulian dan peran serta masyarakat. Selain itu, keluarga sejahtera atau KS adalah kelompok masyarakat yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat, mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual, yang memiliki hubungan dekat dengan Yang Maha Kuasa dan Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki ikatan yang kuat dengan masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya di sini ada materi tentang sejarah BKKBN. Ada beberapa periode. Yang pertama ini ada periode perintisan dari tahun 1950-an sampai 1966. Organisasi keluarga berencana ini dimulai dari pembentukan perkumpulan keluarga berencana pada tanggal 23 Desember 1957 di Gedung Ikatan Dokter Indonesia. Dan nama perkumpulan itu sendiri berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana atau PKBI atau Indonesia Planned Predation atau IPPF. PKBI memperjuangkan terwujudnya keluarga yang sejahtera melalui tiga macam usaha pelayanan, yaitu mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan, serta memberi nasihat perkawinan. Selanjutnya ada periode keterlibatan pemerintah dalam program KB. Pada tahun 1967, Presiden Soeharto mendatangani deklarasi kependudukan dunia yang berisikan kesadaran betapa pentingnya menentukan dan merencanakan jumlah anak dan menjarangkan kelahiran dalam keluarga sebagai hak asasi manusia. Ini ada periode Pelita 1. Pada tahun 1969 sampai 1974, periode ini mulai dibentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN berdasarkan Kepres nomor
tahun 1970 dan sebagai kepala BKKBN adalah Dr. Suwarjo Suryaningrat. Periode yang berikutnya ada periode Pelita II. Pada tahun 1974 sampai 1979, kedudukan BKKBN dalam Kepres No. 38 tahun 1978 adalah sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas pokoknya ini adalah mempersiapkan kebijaksanaan umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan program KB nasional dan kependudukan yang mendukungnya baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya ada periode Pelita III. Pada tahun 1979 sampai 1984, periode ini dilakukan pendekatan kemasyarakatan atau partisipatif yang didorong peranan dan tanggung jawab masyarakat melalui organisasi atau institusi masyarakat dan pemuka masyarakat yang bertujuan untuk membina dan mempertahankan peserta KB yang sudah ada serta meningkatkan jumlah peserta KB yang baru. Selanjutnya ada periode Pelita IV. Nah, periode Pelita IV ini pada tahun 1983 sampai 1988. Pada masa Kabinet Pembangunan 4 ini dilantik Profesor Dr. Haryono Suyono sebagai Kepala BKKBN menggantikan Dr. Suwarjono Suryaningrat yang dilantik sebagai Menteri Kesehatan. Pada masa ini juga muncul pendekatan baru, antara lain melalui pendekatan koordinasi aktif penyelenggaraan KB oleh pemerintah dan masyarakat. Lebih disinkronkan pelaksanaannya melalui koordinasi aktif tersebut ditingkatkan menjadi koordinasi aktif dan berperan ganda, yaitu selain menjadi dinamisator juga sebagai fasilitator. Di samping itu juga dikemukakan pula strategi pembagian wilayah guna mengimbangi laju kecepatan program tersebut ini. Pada periode Pelita V, pada tahun 1988 sampai 1993, pada masa Pelita V ini, Kepala BKKBN masih dijabat oleh Profesor Dr. Haryono Suyono. Pada periode ini, Gerakan KB terus berupaya meningkatkan kualitas petugas dan sumber daya manusia dan pelayanan KB. Selanjutnya ada periode Pelita VI. Pada tahun 1993 sampai 1998, pada Pelita VI dikenalkan pendekatan baru, yaitu pendekatan keluarga yang bertujuan untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam gerakan KB nasional. Pada Kabinet Pembangunan 6 ini sejak tanggal 19 Maret 1993 sampai dengan pada tanggal 19 Maret 1998, Profesor Dr. Haryono Suyono ditetapkan sebagai Menteri Negara Kependudukan atau Kepala BKKBN sebagai awal dibentuknya BKKBN setingkat kementerian. Selanjutnya ada periode pasca reformasi. Dari bukti-bukti arahan GBHN tahun 1999 dan perundang-undangan telah ada program keluarga berencana nasional merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Nah, tujuan keluarga berencana atau KB ini, adanya program keluarga berencana adalah untuk menghasilkan penduduk dan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas, meningkatkan ibu, anak, dan keluarga yang bahagia sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertambahan penduduk Indonesia. Setiap tindakan tentunya disertai dengan adanya tujuan, termasuk praktek keluarga berencana atau KB. Di sini ada tujuan demografis, yaitu upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk, dan semakin sedikit jumlah penduduk di suatu negara, maka semakin mudah juga pengaturan penduduk di negara tersebut, semakin mudah untuk mencapai keluarga yang sejahtera dan bahagia, terutama masalah kesehatan ibu dan anak. Lalu ada tujuan normatif, yaitu menciptakan suatu norma ke tengah-tengah masyarakat agar timbul kecenderungan untuk berkeluarga kecil dengan moto 2 anak lebih baik, 3 orang anak stop, lalu laki-laki perempuan sama saja, sehingga melembaga dan merasa bangga jumlah keluarga yang relatif kecil, yaitu caturwarga dan pancawarga.
Karena itu, tujuan program KB ini adalah untuk memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya bagi seorang ibu demi melaksanakan kegiatan yang lebih bermanfaat. Nah, sehingga seorang ibu tidak habis waktunya untuk mengurus anak aja, sehingga melupakan kewajiban lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada materi tentang manfaat program keluarga berencana atau KB. Program keluarga berencana mempunyai banyak keuntungan. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi pil kontrasepsi dapat mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium. Bahkan dengan perencanaan kehamilan yang aman, sehat, dan diinginkan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya penurunan angka kematian maternal. Ini berarti program tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomi dan kesehatan. Materi yang selanjutnya adalah sasaran program KB. Sasaran program KB ini dibagi menjadi dua, yaitu sasaran secara langsung dan sasaran tidak langsung. Sasaran secara langsung adalah PUS yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. PUS adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara sampai dengan 49, sedangkan sasaran secara tidak langsung adalah pelaksana dan pengelola KB dan dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran hidup melalui pendekatan kebijakan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Di sini ada materi tentang jenis-jenis alat keluarga berencana. Yang pertama ini ada pil KB. Pil KB merupakan alat kontrasepsi yang paling umum digunakan. Alat kontrasepsi ini mengandung hormon progestin dan estrogen untuk mencegah terjadinya ovulasi. Pil KB ini umumnya terdiri dari 21 sampai 35 tablet yang harus dikonsumsi dalam satu siklus atau secara berkelanjutan. Nah, yang kedua ada kondom. Kondom adalah kontrasepsi yang praktis dan mudah ditemukan di mana saja. Bahkan bukan hanya itu, kondom juga sangat mudah digunakan meski lebih umum ditemukan. Kondom untuk pria tersedia juga. Kondom untuk wanita. Memakai kondom menjadi cara efektif dalam mencegah terjadinya pembuahan saat berhubungan seks. Nah, selain itu, penggunaan kondom juga dapat mencegah penularan penyakit HIV maupun penyakit penular seksual lainnya. Yang ketiga ada spermisida. Spermisida adalah zat kimia yang dapat merusak sperma yang bisa membentuk krim, jeli, busa, atau suppositori. Meski namanya terdengar asing, alat kontrasepsi ini sebenarnya bisa dapat didapatkan dengan mudah. Namun perlindungan spermisida sebagai kontrasepsi hanya bersifat sementara. Jika Anda jika efektivitas spermisida juga akan berkurang apabila pemakaiannya melebihi 1 jam. Oleh karena itu, alat ini lebih cocok digunakan bersamaan dengan alat kontrasepsi lain seperti kondom. Jadi, saat digunakan terpisah dengan kondom, alat kontrasepsi ini tetap tidak dapat mencegah penularan penyakit kelamin seperti saat berhubungan seks. Yang keempat ada suntik KB. Suntik KB merupakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon progestin dan mampu menghentikan terjadinya ovulasi. Nah, berdasarkan periode penggunaannya ada 2 jenis suntik KB, yaitu KB 3 bulan dan 1 bulan. Yang kelima ada implan. KB implan atau susuk merupakan alat kontrasepsi berukuran kecil dan berbentuk seperti batang korek api. KB implan ini bekerja dengan cara mengeluarkan hormon progestin secara perlahan dan berfungsi mencegah kehamilan selama 3 tahun. Alat kontrasepsi ini digunakan dengan cara memasukkan ke bagian bawah kulit, misalnya lengan bagian atas. Yang keenam ada IUD. Introit device atau IUD adalah alat kontrasepsi berbahan plastik dan berbentuk menyerupai huruf T yang diletakkan di dalam rahim. IUD atau KB spiral dapat mencegah kehamilan dengan cara menghalau sperma agar tidak membuahi sel telur. Ada 2 jenis IUD yang umum digunakan, yaitu IUD yang terbuat dari tembaga dan dapat bertahan hingga 10 tahun, serta IUD yang mengandung hormon yang perlu diganti setiap 5 tahun sekali. Ada diafragma. Diafragma adalah cup berbentuk bulat kembung terbuat dari latex atau karet yang disentrisikan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks. Nah, jenis kontrasepsi diafragma ada flat spring atau flat metal band, ada coil spring atau thread wear, ada juga arching spring. Selanjutnya ada
ruang lingkup keluarga berencana secara umum. Ada keluarga berencana, terus ada kesehatan reproduksi remaja, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas, keserasian kebijakan kependudukan, pengelolaan SDM aparatur, penyelenggaraan pemimpinan, kenegaraan dan pemerintahan. Ada juga peningkatan pengawasan dan akuntabilitas peratur negara. Di sini ada strategi pendekatan dan cara operasional program pelayanan KB. Ada pendekatan kemasyarakatan diarahkan untuk meningkatkan dan menggalakkan peran serta masyarakat yang dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan. Ada pendekatan koordinasi aktif mengkoordinasikan sebagai pelaksanaan program KB dan pembangunan keluarga sejahtera sehingga dapat saling menunjang dan mempunyai kekuatan yang sinergi dalam mencapai tujuan dengan menerapkan kemitraan sejajar. Pendekatan integratif adalah memadukan pelaksanaan kegiatan pembangunan agar dapat mendorong dan menggerakkan potensi yang dimiliki oleh semua masyarakat sehingga dapat menguntungkan dan memberi manfaat pada semua pihak. Selanjutnya di sini ada tabel data keberhasilan program KB dan keberhasilannya berdasarkan wilayah menurut provinsi pada tahun 2006. Nah, pada tahun 2006, penggunaan alat kontrasepsi di kalangan wanita usia subur pada usia 15-49 tahun yang telah menikah menunjukkan variasi yang signifikan antar provinsi di Indonesia. Secara nasional, akumulasi data dari seluruh provinsi menghasilkan total 1.669% yang jika dirata-ratakan menunjukkan bahwa sekitar 49-71% wanita usia subur dan berstatus kawin di Indonesia menggunakan metode keluarga berencana atau KB ini. Ini merupakan cerminan capaian program KB nasional pada masa itu. Program KB. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa meskipun sebagian besar provinsi telah memajukan tingkat partisipasi yang cukup tinggi terhadap penggunaan alat KB, namun masih ada disparitas yang cukup besar di antar wilayah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi serta penguatan program KB, khususnya di wilayah timur Indonesia dan provinsi-provinsi dengan capaian terendah, guna mendorong pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan keluarga berencana di seluruh Indonesia. Baik, sampai di materi terakhir tentang kesimpulan, program keluarga berencana atau KB merupakan strategi penting untuk mengelola pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain mengatur kelahiran, KB juga mendorong pengawasan usia perkawinan, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan sosial. Tantangan utama meliputi keterbatasan akses di daerah terpencil dan keragaman budaya. Untuk mengatasinya, dibutuhkan layanan yang menjangkau masyarakat luas, pelatihan petugas, edukasi berbasis kearifan lokal, serta integrasi dan data kependudukan. Evaluasi berkala dengan riset berbasis bukti menjadi kunci agar program keluarga berencana atau KB berjalan efektif dan merata dalam menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera serta menjaga keseimbangan demografi nasional. Baik, terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.